Indeks harga saham gabungan kembali tersungkur ke teritori negatif. Indeks saham acuan di tanah air tertekan selama 5 hari perdagangan beruntun dan tak kunjung sukses berbalik arah. Pada penutupan perdagangan Rabu 7 Desember 2022, IHSG ambles 1% dan masih tak bisa bangkit dari level 6.800-an. Pelemahan IHSG terjadi usai mayoritas sektor saham di Bursa Efek Indonesia kompak tertekan. Pada Selasa, Wall Street mengakhiri perdagangan di zona merah setelah isu resesi kembali kencang. Kekhawatiran serupa diperkirakan akan menjalar ke bursa global. Tercatat, indeks sektoral yang mengalami pelemahan terdalam adalah sektor transportasi yang turun 1,73%. Senada seirama, rupiah juga kembali bergerak liar dan melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Jika pada Senin lalu, rupiah sempat perkasa ke kisaran 15.350 per dolar Amerika Serikat, namun pada perdagangan Rabu, mata uang Garuda malah tersungkur ke kisaran 15.600-an per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, menurut kurs acuan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di level 15.619 per dolar AS. Berita kurang baik datang dari negeri Paman Sam. Perbankan ternama seperti JP Morgan Chase dan Bank of America tengah bersiap untuk ekonomi yang bakal memburuk tahun depan karena inflasi mengancam permintaan konsumen. Beberapa analis pun melihat katalis tersebut kian membuat investor memburu dolar AS sehingga greenback menguat di pasar spot. Lembaga penjamin simpanan LPS mengerek tingkat bunga penjaminan mata uang asing atau valuta asing falas di bank umum sebesar 100 basis poin menjadi 1,75%. Kenaikan bunga penjaminan atas falas ini cukup signifikan dibandingkan ketetapan yang pernah diambil LPS pada beberapa periode sebelumnya. Sedangkan simpanan rupiah dipertahankan pada level yang sama sebesar 3,75% untuk bank umum dan 6,25% untuk bank perkreditan rakyat. Menurut manajemen LPS, kenaikan tingkat bunga penjaminan simpanan falas 100 basis poin ini ditetapkan setelah mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi, harga komoditas dan prospek ekspor, hingga terkait kemampuan perbankan untuk merespons tren pergerakan likuiditas di global. Cadangan devisa Indonesia bulan November 2022 meningkat 4 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 134 miliar dolar AS dari posisi di bulan Oktober 130,2 miliar dolar AS. Peningkatan posisi cadangan devisa pada November 2022 antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerimaan devisa dari sektor minyak dan gas. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bagi para investor, siap-siap karena di tahun 2023 akan ada 4 badan usaha milik negara yang melantai di Bursa Efek Indonesia alias IPO. BUMN yang digadang-gadang IPO tersebut berasal dari sektor energi, pupuk, dan perkebunan. Badan usaha plat merah tersebut adalah Pertamina Geothermal Energy, Pertamina Hulu Energy, Pupuk Kalimantan Timur, dan Palmco. Wakil Menteri BUMN 1 Pahala Nugraha Mansuri menjelaskan, penawaran saham perdana ke publik perusahaan plat merah ditujukan untuk mendukung ketahanan energi dan pangan di Indonesia. Pahala merinci, progres IPO PGE sudah didaftarkan di OJK tahap pertama dan kedua. Sedangkan untuk PHI direncanakan menawarkan 10 hingga 15% saham ke publik. Hasil IPO akan dipakai meningkatkan rencana pertumbuhan produksi dalam 5 tahun mendatang. Kemudian, proses persiapan IPO Palmco saat ini masih berlangsung untuk bisa menggabungkan perusahaan-perusahaan di bawahnya. Dan yang terakhir, saat ini laporan keuangan pupuk Kaltim sudah difinalisasi dan sudah memilih financial advisor dan advisor legal untuk mendukung IPO tersebut. Pengadilan Australia mendenda Uber Technologies 21 juta dolar Australia atau sekitar 220 miliar rupiah. Sanksi tersebut dijatuhkan karena memberikan ancaman biaya pembatalan yang tidak pernah dibebankan dan perkiraan tarif yang dilebih-lebihkan pada beberapa perjalanan. Aplikasi berbagi tumpangan asal Amerika Serikat ini melanggar undang-undang konsumen,
dengan menyesatkan pelanggan dengan peringatan bahwa mereka akan dikenakan biaya karena membatalkan beberapa perjalanan. Ini terjadi dari tahun 2017 hingga 2021. Selain itu, Uber juga didakwa menggunakan algoritma perangkat lunak yang tidak akurat untuk memperkirakan tarif layanan taksi yang ditawarkannya hingga Agustus 2020. Dalam pernyataan di situs webnya, Uber meminta maaf kepada warga Australia. Komisi Persaingan dan Konsumen Australia sebelumnya mengajukan kasus Uber dan menuntut perusahaan teknologi tersebut didenda 26 juta dolar Australia. Namun pengadilan menilai bukti yang diberikan tidak memadai.